Karena itu conversion rate-nya akan kecil. Kemungkinan terjadinya pembelian akan kecil. Makanya banyak sekali orang yang sudah bikin konten banyak banget, tapi ya itu hasilnya nol. Nggak ada yang beli, atau mungkin sedikit. Kenapa? Jadi banyak sekali yang ngeluh sebenarnya, termasuk teman-temanku juga. Kak, aku pengen jualan sebenarnya. Bro, aku pengen jualan. Tapi aku tuh nggak bisa jualan. Aku tuh nggak bisa ngejual sesuatu. Aku tuh nggak pernah. Aku nggak belajar marketing. Gimana caranya? Well, sebenarnya ada loh cara yang bisa kita gunakan. Walaupun kita nggak jago jualan, tapi bisa laris jualan kita. Meskipun kita nggak jago, meskipun kita nggak ngerti jualan sama sekali, nggak pernah jualan sama sekali, kalian bisa laris. Gimana caranya? Sebelum masuk ke caranya, aku analogikan gini. Misalnya kalian adalah seorang penjual, gampangannya es deh, es jus, es minuman dingin lah ya, es atau minuman dingin. Kalian adalah seorang penjual minuman dingin, ya coba bayangin itu dulu. Kemudian kalian jualan minuman dingin itu, sejago apapun kalian marketingnya, sejago apapun kalian promonya, kalau kalian jualan di saat kondisi lagi dingin, misalnya lagi bersalju katakanlah, lagi hujan deres katakanlah, lo jualan es, apakah lo akan laku? Ya mungkin 1-2 orang. Tapi apakah orang banyak yang minum es dingin, minum minuman dingin saat cuacanya lagi dingin, saat kondisinya lagi dingin? Atau misalnya katakanlah kalian jualan es tapi dengan kompetitor yang banyak. Misalnya katakanlah kalian jualan es dan es kalian ini baru. Nah, tapi kalian jualannya di tempat yang sama dengan kompetitor yang udah gede, kompetitor yang udah jadi langganan, kompetitor yang minuman dinginnya udah enak lah katakanlah. Apakah kalian sanggup? Sejago apapun kalian mungkin akan kalah dengan brand yang sudah mereka bangun, kompetitor itu bangun, brand yang sudah dibikin sedemikian rupa, customer yang loyal. Kalian akan kalah dengan itu, sejago apapun marketing kalian. Tapi kalau misalnya kalian jualan minuman dingin itu, ya sebagai penjual minuman dingin, es maupun apapun, di tempat yang panas atau terik, misalnya di suatu lokasi yang terik banget, dimana di situ nggak ada satupun penjual minuman dingin kecuali kalian hanya satu-satunya penjual minuman dingin di sana, dan banyak orang kehausan karena kepanasan di sana. Pertanyaannya, meskipun kalian nggak jago jualan, apakah produk kalian akan dibeli? Wait a minute. Udah pasti kan? Karena nggak ada satupun orang yang jualan minuman dingin di sana selain kalian. Meskipun kalian nggak jago jualan, kalian nggak perlu kayak jago kayak apa ya, ini ada promo ini ada kayak gini-gini, jago ngomong katakanlah, ya kak di sini kita ada minuman, nggak perlu. Kalian cukup bilang bahwa aku jualan minuman dingin, udah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada demand. Oke, karena ada demand dan kalian menyediakan supply. Oke. Transaksi pembelian, apapun transaksi pembelian itu akan terjadi kalau ada demand ketemu supply. Kalau ada supply ketemu demand. Jadi kalau saranku, kemampuan kalian itu gunakan untuk coba belajar bagaimana cara mencari demand dan bagaimana cara menyediakan supply. Nah, cara mencari demand ini gampang sebenarnya. Seperti yang sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya, kalian perlu menemukan niche atau target market atau orang yang kira-kira tertentu lah, fokus ke orang tertentu. Misalnya orang yang suka olahraga, orang yang suka naik gunung, orang yang suka liburan, pegawai kantoran, ya apapun. Nah, cari tahu demand-nya mereka, cari tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau kalian pengen lebih detail, ya tanya. Jujur aku dulu pribadi itu bisa sampai tanya ke 100 orang. Bahkan pernah waktu itu saat pengen mulai bisnis, satu bisnis itu aku tanya ke sekitar 500 sampai 1000 orang kalau nggak salah dulu ya. Tapi tim ya, sama teman-teman. Untuk apa? Untuk mencari demand, untuk mencari nih mereka butuhnya apa nih. Misalnya kita fokuskan katakanlah needs orang yang suka olahraga, katakanlah nih orang yang suka olahraga. Kita tanya ke mereka nih yang suka lari misalnya. Kita fokusnya orang yang suka lari. Tanya ke mereka, susah nggak sih nyari sepatu untuk lari? Sepatu untuk lari yang kamu suka itu kayak gimana sih? Apakah kamu suka dari desainnya? Apakah kamu suka dari keawetannya? Apakah kamu suka dari ringannya? Apakah kamu suka dari bahannya? Dari apa? Nah, setelah kalian tanyai, kalian akan mendapatkan sebuah data.
data ini barulah kalian pakai untuk menyediakan supply, untuk mencari supply. Makanya kenapa kalau misalnya kalian tahu misalnya di perusahaan-perusahaan besar atau di orang-orang yang sudah bisnisnya udah gede-gede, mereka selalu fokus kepada data. Data ini gunanya buat apa sih? Data ini kenapa sih penting gitu? Ya karena itu tadi. Dari situ kita tahu, oh ternyata orang itu demand-nya ini ada di sini. Nah, demand-nya itu seberapa banyak? Misalnya katakanlah dari tadi lari misalnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai di salah satu komunitas lari, tanya ke semakin banyak orang. Oh ternyata di sini demand-nya ternyata bukan sepatu tapi baju katakanlah atau celana. Nah, kalian cari produknya, cari supply-nya. Baru kalian promoin di sana. Udah sesimpel itu sebenarnya. Dan ini berbeda kalau misalnya kalian fokus di produknya dulu. Kan ada tuh orang-orang atau mungkin bahkan teman-temanku juga banyak yang kayak gitu. Selalu mereka yang nyari adalah produknya dulu. Selalu yang nyari produk apa ya yang laku ya, produk apa yang ini ya. Padahal nggak gitu teman-teman. Kalau kita pilih produknya dulu, kemudian kita sudah menemukan produknya, kemudian dilempar ke market, dipromosikan, belum tentu orang yang melihat video kita atau konten kita atau ya konten promosi kita, misalnya kita bikin konten foto maupun video, belum tentu orang yang melihat video kita itu butuh produk itu. Belum tentu mereka yang melihat itu suka dengan produk itu. Karena itu conversion rate-nya akan kecil. Kemungkinan terjadinya pembelian akan kecil. Makanya banyak sekali orang yang sudah bikin konten banyak banget, tapi ya itu hasilnya nol, nggak ada yang beli atau mungkin sedikit. Karena apa? Karena itu kan nggak pasti ya, supply and demand-nya kan nggak pasti. Di online juga seperti itu, kalian harus mencari sebuah sebuah demand, sebuah target market yang di sana ada permintaan. Ya, permintaannya mereka apa? Keinginannya mereka apa, baru kalian mencari supply-nya. Nah, mencari supply-nya ini juga harus, kalau bisa kalian harus sesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Kalau kalian pernah belajar tentang UVP, Unique Value Proposition, ini aku mau kasih share sedikit ya, nanti aku akan jelaskan detailnya di video selanjutnya, yaitu Unique Value Proposition. Ini yang biasanya digunakan kalau misalnya kita ingin memulai bisnis. Kalau misalnya kalian pernah belajar di startup, itu kan untuk membangun sebuah perusahaan dari kecil hingga menjadi besar, itu kita butuh bisnis plan. Dan dari bisnis plan itu ada UVP. Salah satu bagian dari bisnis plan itu ada UVP, Unique Value Proposition. Unique Value Proposition ini membahas tentang ada customer sama ada produk. Oke? Ada customer, ada produk. Bagaimana cara kita menghubungkan antara customer ini dengan produk ini? Customer itu ada customer jobs, kemudian ada gains, ada pains. Gains ini adalah apa yang dibutuhkan customer lebih dengan standar produknya. Misalnya sepatu, ya udah sepatu gitu aja. Ini contohnya sepatu ya. Kalau desainnya bagus, aku akan lebih suka. Nah itu. Oke, sepatu biasa sih oke. Tapi kalau sepatunya ini katakanlah awet, bahannya bagus, aku suka. Aku lebih suka. Harganya lebih murah, aku suka. Nah, itu adalah gains. Nah, kemudian ada lagi pains. Pains ini adalah apa yang tidak disukai oleh customer dengan suatu produk. Misalnya, aku sih suka sepatu biasa, tapi sepatu biasa ini katakanlah tidak dingin, misalnya, atau cepat panas, katakanlah. Itu adalah pain, kesakitan yang dirasakan oleh customer selama menggunakan sebuah produk itu. Salah satu jenis produknya, sepatu. Di sisi produknya, kita ada gain creator dan pain reliever. Gain creator ini yang membuat gainnya, yang meng-create gainnya tadi apa? Misalnya kalau misalnya desainnya bagus, aku suka. Nah, gain creator produk ini harus bisa memenuhi itu. Oh, kita harus bikin produknya desainnya bagus. Itu. Oke. Kemudian ada pain reliever. Pain reliever ini harus bisa mengatasi keluhan-keluhan atau pain yang dirasakan oleh customer. Misalnya customer ngerasa bahwa kalau misalnya lari sepatunya panas, katakanlah. Nah, kita harus punya produk yang tidak panas. Apakah gain creator sama pain reliever ini penting? Penting untuk bisa menaikkan value dari produk kita. Mungkin kalian mengetahui, tapi ada banyak yang nggak sadar ya. Kenapa produk-produk yang misalnya punya brand-brand besar, itu kenapa mereka kok bisa menjual produknya dengan harga yang mahal? Ada beberapa produk yang terkenal,
yang harga sepatunya jutaan, puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan juta untuk satu pasang sepatu. Bagaimana mereka bisa menjual sepatu dengan harga yang seperti itu tanpa komplain dari customernya? Ya karena mereka melakukan ini, mereka memenuhi atau menyelesaikan gainnya, mereka meng-create gainnya itu. Misalnya katakanlah yaitu tadi, orang suka yang sepatu yang desainnya bagus, maka si brandnya ini membuat sepatu yang desainnya bagus. Nah, ini harus sesuai dengan yang customer inginkan, ya, bukan asal. Jadi bukan kayak kayaknya customer suka deh sepatu yang desainnya bagus, enggak. Tapi berdasarkan fakta, kita tanya, bener-bener ditanya. Gitu. Pain juga kayak gitu, pain reliever. Nah, sedangkan sepatu-sepatu dengan model lain, dengan brand lain itu nggak mementingkan itu. Pokoknya asal jadi sepatu, udah. Pokoknya harganya murah, udah. Makanya mereka nggak bisa bersaing. Sepatu-sepatu yang yaitu ya rata-rata umumnya, mereka nggak bisa bersaing dengan sepatu-sepatu yang itu tadi. Padahal harganya lebih mahal, tapi laku. Dan semua itu aku nggak berbicara soal skill atau kemampuan untuk menjual ya. Ini beda ya. Kemampuan untuk berjualan itu beda lagi. Kayak contohnya seperti di video sebelumnya, aku sudah menjelaskan tentang bagaimana metode funneling. Gimana cara jualan dengan metode funneling. Ya kan, di video sebelumnya. Kalau kalian belum lihat video sebelumnya, cek aja link di description box di bawah untuk video sebelumnya. Gimana funneling itu bisa membantu untuk berjualan. Nah, itu adalah teknik marketing. Kalau yang aku omongkan di sini bukan teknik marketing, tapi bagaimana caranya kita memastikan atau membantu kita untuk bisa menjual produk ini. Bukan berjualan, menjual produk ini, biar produk ini bisa dibeli oleh customer, meskipun kita nggak punya skill marketing. Oke teman-teman, segitu dulu untuk videonya. Untuk value proposition canvas, nanti aku akan coba share di video selanjutnya untuk lebih detailnya. Karena itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!